share cara menyetrika gorden berumbai. Jadi ini gorden berumbai seperti ini ya. Biasanya ada rumbai-rumbai yang seperti ini, dan modelnya ada yang bentuknya lurus seperti ini, dan juga ada yang bentuknya berplisket ya, berplisket seperti ini. Nanti bagaimana cara menyetrikanya, kita ikuti terus videonya sampai selesai ya. Untuk gorden seperti ini, proses pencuciannya kita kombinasikan dengan mesin cuci dan manual ya. Jadi untuk gorden yang memiliki rumbai-rumbai seperti ini kalau kita gunakan mesin cuci tentu akan rawan terlepas ya. Jadi nanti rumbainya ini bisa hilang semua nih kalau masuk mesin cuci. Sehingga kalau ada yang model seperti ini, kita gunakan cuci manual saja. Jadi kita rendam, kemudian kita sikat perlahan, kita spotting bagian yang kotor, dicuci secara manual saja. Namun untuk bagian gorden yang memang tidak ada rumbai-rumbainya, misalnya seperti ini, dia tidak terdapat rumbai sama sekali, maka proses pencuciannya pertama-tama bisa kita spotting dulu bagian-bagian kotornya, kita cari untuk noda-nodanya yang perlu di spotting, kita spotting. Setelah itu bisa kita langsung cuci menggunakan mesin cuci saja. Begitu juga untuk model yang plisket ini, kalau memang tidak ada rumbai boleh ya kita masukkan mesin cuci saja. Kalau yang berumbai seperti ini kita cuci secara manual. Mohon maaf saya tidak sempat merekam untuk tutorial proses pencuciannya ya. Ini sudah selesai kita cuci, jadi kita akan lakukan proses penyetrikaan dan packing saja. Oke, kita mulai saja. Untuk bagian rumbai gordennya kita setrika dengan cara tidak ditekan ya. Jadi kita setrikanya itu ngambang ya. Kemudian bagian ujungnya langsung kita gulung perlahan-lahan seperti ini ya. Jadi nyetrikanya ngambang saja, karena ini kan ada ininya ya, lipatan-lipatannya ini kalau kita tekan nanti justru menimbulkan lipatan mati yang tentunya akan jelek nanti ya kalau dipasang. Kemudian untuk gordennya, untuk jenis gorden yang seperti ini, kita bisa lakukan penyetrikaan ini karena panjang, gordennya sangat panjang, sehingga kita lakukan setrika bagian per bagian saja, seperti ini. Bagian per bagian kita setrika uap seluruhnya, dan jangan lupa untuk tidak memberikan lipatan mati ya. Artinya ini gordennya kan lurus ya, jadi kalau kita setrika juga jangan melipat dengan memberikan lipatan mati. Jadi kita setrikanya secara seperti ini kurang lebihnya contohnya. Jadi disetrika bagian per bagian, jangan sampai ada, jadi jangan dilipat dua. Kemudian nanti kalau dilipat dua kan kalau kita setrika bagian sininya nanti bisa ada meninggalkan ya, itu tidak bagus tentunya. Sehingga kita prosesnya seperti ini, jangan sampai meninggalkan lipatan. Kemudian untuk bagian lipatan yang di bagian atas ini bisa kita setrika dengan cara seperti tadi, yaitu jangan ditempel, jangan ditekan ya. Jadi ini cukup kita setrika di atasnya saja seperti ini. Uap panasnya sudah cukup bisa membuat kain gorden ini hilang kusutnya ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau setrika listrik nggak bisa ya. Tapi kalau pakai uap kita bisa lakukan tanpa ditekan, juga tetap bisa membuat kain ini menjadi rapi seperti ini kurang lebihnya. Setelah seluruh bagian kita setrika, nanti kita akan praktek bagaimana cara packingnya ya. Untuk proses melipatnya, setelah kita setrika seluruh bagian ini kan sudah rapi semua ya, sehingga kita langsung lipat saja dengan cara seperti ini ya. Jadi ininya kita lipat menjadi dua bagian, kemudian bagian tengahnya juga kita lipat menjadi dua bagian, bagian sananya ya seperti itu. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian ya seperti ini. Kita rapikan dulu, bisa di model seperti ini, kotak seperti ini, atau nanti bisa kita sesuaikan dengan plastik yang kita gunakan ukuran berapa, karena memang gordennya kita juga menyesuaikan untuk banyaknya gorden seperti apa, kemudian plastik yang kita gunakan seperti apa, sehingga untuk teknik packing memang tidak
tidak ada pastinya, tidak ada harus seperti ini, tidak. Jadi kita gunakan seni kita saja, bagaimana mempercantik-cantik gitu ya. Jadi nggak ada aturan bakunya ya. Kemudian kita lakukan proses penyetrikaan untuk gorden yang berplisket seperti ini ya. Ini memang harus kita lakukan dengan sabar ya ini ya. Ini pertama-tama kita ratakan dulu bagian plisketnya ini. Jadi kita tata serapi mungkin supaya nanti hasil setrikaannya memang dia benar-benar tidak menimbulkan lipatan baru ya. Jadi lipatannya ya harus menyesuaikan lipatan plisket yang pertama tadi ya. Jadi ini harus kita rapikan dulu bagian atasnya. Setelah rapi seperti ini baru kita kareti bagian ujungnya ya. Kita karetin saja seperti ini supaya tetap rapi, jadi nggak bergerak-bergerak ya. Setelah kita kareti nanti akan kita setrika bagian bawahnya. Ya, untuk menyetrikanya seperti ini ya. Kalau kita sudah pastikan bagian lipatannya ini rapi semua, bagian sininya sudah rapi semua, tentunya tidak ada lipatan baru ya. Artinya ini lipatan yang memang dari plisketannya. Ini bisa langsung kita tindis saja, nggak apa-apa menggunakan setrika uap, kita tekan saja setrikanya. Seperti ini tidak apa-apa, karena kalau setrika uap itu kan kita setrika bagian atasnya, bagian bawahnya dia ikut rapi ya. Jadi memang ini kita tindis saja, tidak apa-apa, tidak perlu satu persatu kita buka seperti ini. Saya rasa tidak perlu karena ini kainnya tipis dan juga pada saat proses penyetrikaan kalau sudah kita setrika seperti ini maka bagian bawahnya juga akan ikut rapi. Paling nanti kita balik saja bagian belakangnya kalau mau supaya rapi maksimal ya. Seperti ini, jadi kita tekan saja nggak apa-apa. Kita lakukan berulang-ulang agar uapnya meresap masuk sampai ke bagian bawah ya, bisa rapi seluruhnya. Setelah itu untuk memastikan rapinya bisa kita balik seperti ini dan kita lakukan proses di bagian sebaliknya. Ini otomatis nanti bagian dalamnya juga sudah ikut rapi ya. Ya, seperti ini. Untuk proses melipatnya, ini kita lipat menjadi dua bagian dulu ya. Kemudian setelah kita lipat menjadi dua bagian, kita lipat bagian tengahnya seperti ini masuk ke dalam dua-duanya. Kemudian baru kita tekuk ke bagian dalam. Jadi posisi ininya ya, posisi karetannya tadi berada di bagian dalam lipatan karena ini tujuannya supaya nanti tidak bergeser ya, jadi pada saat kita packing nanti akan tetap rapi. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini lipatannya masuk ke dalam, kemudian di yang kita karetin tadi ada di dalam ya posisinya. Jadi seperti ini. Kalau posisi seperti ini kan dia aman ya, jadi nggak bergeser-geser. Nah setelah kita lipat posisi seperti ini, kita karetin lagi bagian ujung-ujungnya. Jadi kita karet lagi supaya tidak bergeser. Seperti ini menggunakan karet yang tidak terlalu kencang ya, supaya tidak berbekas. Jadi bagian ujung-ujungnya kita karetin lagi seperti ini. Tujuannya pada saat di packing nanti bisa tetap rapi dan tidak bergeser karena ini kan kainnya licin ya, sehingga kita seperti ini. Tapi menggunakan karet yang tidak usah terlalu kencang ya, supaya tidak menimbulkan bekas nanti. Seperti ini kurang lebih proses penyetrikaannya. Kemudian kita akan melipat rumbenya ya saat ini, dan jangan lupa sebelum kita lipat pastikan rumbe ini sudah kering ya, artinya uapnya sudah nggak panas lagi. Kita pegang kalau sudah tidak panas, kemudian kita semprot saja dengan pewangi seperti ini. Kita semprotkan secara merata. Pastikan untuk sprayernya itu membuka ya, jadi untuk sprayernya dia keluarnya itu tidak, nah seperti ini ya, jadi keluarnya menyebar, jadi harus menyebar. Kalau tidak menyebar nanti bisa menimbulkan apek ya, karena hanya basah di bagian tertentu saja.
Setelah kita lakukan penyemprotan menggunakan pewangi, baru kita lipat ya. Untuk rumbai seperti ini kita lipatnya bisa dengan cara kita gulung saja seperti ini. Kita gulung. Kemudian bagian ujungnya kita berikan karet ya, supaya dia tidak berubah bentuk posisinya. Kemudian kita lipat saja menjadi dua bagian supaya tidak terlalu lebar ya. Nah seperti ini, supaya pada saat di packing nggak terlalu lebar nanti. Untuk proses packingnya seperti ini ya. Jadi kita jadikan satu saja. Jadi untuk rumbainya seperti ini. Kemudian untuk gordennya langsung kita taruh di atasnya saja seperti ini. Kita tumpuk saja. Kalau bisa bagian yang rapi di bagian luar. Ini kan kelihatan rapi ya. Untuk yang rapinya ini di bagian luar seperti ini, supaya terlihat bagus. Jadi yang ininya di bagian dalam, yang rapinya seperti ini, nah di bagian luarnya. Kemudian sesudah itu kita langsung packing saja. Kita sesuaikan saja ya, karena plastik memang saya menggunakan beberapa ukuran. Jadi kita sesuaikan saja dengan besarnya gorden yang akan kita packing. Jadi nggak ada ukuran baku gorden harus menggunakan plastik ukuran berapa. Tentu saja kita sesuaikan dengan banyaknya gorden yang akan kita packing. Begitu juga untuk gorden yang ini ya, yang satunya seperti ini kita bisa packing menggunakan plastik packing seperti ini. Ya, kita sesuaikan saja ukurannya. Jangan menggunakan plastik yang terlalu besar karena nanti kalau kedodoran juga tidak bagus ya. Jadi nanti tidak bisa ngepas itu kalau terlalu besar tidak bagus juga, sehingga kita harus mencari ukuran plastik yang sesuai dengan besarnya gorden. Seperti ini, pertama-tama kita kancing dulu bagian ininya supaya kuat dan tidak terlepas. Kemudian bagian sisinya kita usahakan untuk bagian sisinya bisa rapi ya, jadi dia memanjang seperti ini, jadi dia nanti bentuknya bisa sudut ya, mengotak. Atau kalau misalnya bagi para pemula mungkin bisa dengan bantuan penggaris ya, seperti yang sudah pernah saya berikan tutorialnya cara packing ya, nanti akan saya tuliskan juga di deskripsi. Ujungnya juga ya kita solasi. Ya, seperti ini kurang lebih untuk packing gorden yang bagian gordennya ya. Nanti kita juga akan packing bagian rumbainya seperti apa. Untuk rumbai yang pertama tadi yang berwarna putih kan dia hanya satu ya, sehingga saya menggunakan cara digulung ya, karena memang untuk di packing bersamaan dengan gordennya. Namun untuk rumbai yang kali ini kan rumbainya ada tiga rumbai, sehingga saya menggunakan cara yang berbeda seperti ini. Jadi rumbainya kita lipat dulu menjadi 4 bagian, kemudian kita lipat lagi menjadi lebih kecil ya, seperti ini. Kita coba dengan cara yang berbeda untuk melipat rumbai. Kalau yang tadi kita menggunakan gulung karena memang hanya satu rumbainya, dan kita packing tercampur dengan bagian gorden. Kalau ini karena tadi gordennya kita packing terpisah, sehingga untuk rumbainya kita coba lipat dengan cara seperti ini saja. Karena ada 3 ya, nanti kita tumpuk. Nah bagian sininya supaya tidak terlepas bisa kita ikat dengan karet ya, seperti ini. 2 karet nggak apa-apa. Kemudian kita tumpukan saja bagian lipatannya ada di sebelah dalam ya, seperti ini, supaya rapi. Jadi ininya yang tadi kita karetin di bagian dalam semua. Ini di sisi sebelah kiri, yang satu di sisi sebelah kanan, supaya ketinggiannya bisa sama nanti ya.
Demikian cara setrika dan packing gorden berumbai.